Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita sungguh bersukacita karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Secara khusus di gereja HKBP kita merayakan hari turunnya Roh Kudus itu 2 hari berturut-turut. Hari Minggu dan hari Senin. Karena Roh Kudus Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dan sangat menggembirakan kepada kita. Sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan, itu menjadi perayaan yang sangat-sangat penting sekali untuk kita rayakan. Karena ketika Roh Kudus ada, maka kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, kita akan diberikan sukacita, keberanian, penghiburan dari Tuhan. Sehingga setiap orang-orang yang percaya ketika menerima curahan Roh Kudus, maka hidupnya terus akan bersukacita dan bahagia. Sekalipun di tengah-tengah begitu banyak pergumulan. Karena Roh Kudus Tuhan yang menghibur. Hanya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita terhibur dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan juga ayat yang ke-23. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dulu. Kasih karunia dan anugerah daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan ke-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebuah pohon akan diketahui bahwa pohon itu adalah pohon yang baik itu dari buahnya. Pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik dan menghasilkan buah yang lebat, yang banyak. Dan rasanya buah itu juga enak, manis, nikmat. Itulah pohon yang baik. Tetapi pohon yang tidak baik itu sering sekali tidak menghasilkan buah. Bahkan kalau dia berbuah, buahnya juga asam atau pahit. Sehingga orang tidak bisa menikmati hasil dari buah pohon itu. Banyak orang ketika menanam pohon setelah ditunggu beberapa saat dan tidak berbuah atau menghasilkan buah yang asam dan pahit, maka pohon-pohon itu akan ditebang. Pohon-pohon itu akan dibakar. Karena tuannya pasti akan kecewa dengannya. Demikian juga dengan kita. Orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya akan penebusan Kristus dan menjadikan dia menjadi Tuhan, maka pasti, ingat ini, orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima penebusan Kristus dan menjadikan dia menjadi Tuhan bagi pribadinya, maka dia akan dicurahkan Roh Kudus. Kepada setiap orang yang mau menerima curahan Roh Kudus itu, maka Roh Kudus itu akan hadir. Dan Roh Kudus itu sendiri yang akan memimpin, yang akan menguasai, yang akan mengajari, membawa kita untuk bisa kita melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, apalagi karena dosa, kita tidak akan mampu untuk melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari diri kita sendiri, kita tidak akan mampu melakukan yang baik. Kita harus tahu itu. Sekalipun mungkin dalam hati kita berkeinginan untuk melakukan yang baik, tetapi karena dosa itu sudah mengikat kita sehingga apa yang kita lakukan bukan apa yang kita kehendaki, tapi
apa yang dikehendaki oleh keinginan daging kita karena dosa itu. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat yang ke-19 itu dan ke-20. Dia katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Yang kita kehendaki adalah yang baik, tapi bukan itu yang kita perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Ingat ini, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bayangkan, sebenarnya dari hati kita setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengingini melakukan yang jahat. Karena yang kita kehendaki adalah yang baik. Tapi ingat, dikatakan ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi dosa itu yang mengikat kita untuk melakukan yang jahat, melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh iblis dalam kehidupan kita. Itulah kekuatan daripada dosa itu. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka anak yang dilahirkan dari bibit Adam atau benih Adam semuanya jatuh ke dalam dosa. Makanya kita membutuhkan penebusan daripada Kristus. Kita tidak akan mampu melakukan yang baik. Kita tidak akan mungkin boleh didamaikan oleh Tuhan karena hidup kita selalu hidup berada di dalam dosa. Dan Tuhan tidak mau bertemu atau ditemui dengan orang-orang yang berdosa. Bersyukurlah kalau Kristus sudah menebus kita dan menjadi Tuhan bagi kita, bagimu dan bagiku juga. Allah menjadi manusia dan Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Hanya manusia yang tidak berdosa yang boleh bisa menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, kita bersyukur kalau kita percaya kepada Yesus, karena jaminannya adalah keselamatan yang sudah pasti. Ingat, bukan karena perbuatan baik kita. Karena kita tidak akan mampu melakukan yang baik di luar daripada Roh Kudus Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kita. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, yang pasti bahwa orang akan mampu melakukan yang baik hanya ketika dia percaya kepada Yesus Kristus saja. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sudah ditebus. Dan ketika kita sudah ditebus, berarti dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dan ketika dosa-dosa kita sudah dihapuskan, maka Tuhan mau dan bisa tinggal di dalam hati kita, di dalam roh kita, di dalam tubuh kita. Maka Allah itu sendiri melalui Roh Kudus-Nya, Dia bersemayam bersama-sama dengan kita. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Allah, dan Roh Allah itu diam di dalam kamu? Itu yang disaksikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan berupaya untuk melakukan yang baik. Dan kita selalu saja berpikir stres. Kenapa kita selalu bisa melakukan yang jahat-jahat saja? Nah, yang pasti kalau kita benar-benar, yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa kita selalu hanya bisa melakukan yang jahat? Kita berkehendak yang baik, tapi yang jahat terus yang terjadi. Karena memang kita masih terus diikat oleh dosa. Tetapi ketika kita membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah itu hadir kepada kita, maka kita akan dimampukan melakukan yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara, tanda orang telah dicurahkan oleh Roh Kudus dan dihinggapi oleh Roh Kudus, bukan dia bisa berbahasa roh, tidak. Bukan juga ketika dia berada dalam keadaan intrans, menggelepar-gelepar. Kemudian ada pendeta yang menjamah kepalanya lantas jatuh. Bukan itu. Tanda penyertaan Roh Kudus kepada kita, dan kita harus menghasilkan buah yang benar, buah yang baik. Itu. Hidup orang yang tinggal dalam Roh Kudus itu
berarti menghasilkan buah kebenaran di dalam hidup kerohaniannya. Itu tandanya. Jadi makanya jangan sampai kita menyalahgunakan dan berhati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa berbahasa orang yang tinggal dalam roh Allah atau yang orang yang sudah menerima Roh Kudus, maka dia akan bisa berbahasa bahasa yang tidak dimengerti. Oh tidak. Pentakosta ketika Roh Kudus Allah melalui lidah api dicurahkan, mereka berbahasa bahasa yang lain, sama seperti 16 bangsa yang berkumpul pada saat ketika di hari Pentakosta itu. Itu. Jadi bukan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Dan maaf, saya harus dengan jelas, dengan tegas mengatakan, tidak ada gunanya berbahasa-bahasa yang kita ungkapkan yang tidak kita mengerti itu. Dan itu juga tidak membangun jemaat. Untuk apa? Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 itu. Kalau ada yang berbahasa roh, hendaklah ada yang menafsirkannya supaya orang bisa mengerti apa yang mau dikatakan oleh Roh Kudus itu. Tetapi di sini dikatakan, saudara-saudara, tanda dari orang-orang yang sudah dihinggapi oleh Roh Kudus Tuhan, maka dia menghasilkan buah-buah roh itu. Apa yang dikatakan buah-buah roh itu? Yaitu tetapi buah-buah roh itu ialah kasih, hidupnya penuh dengan kasih, ya. Dia akan mampu mengasihi orang lain, hidupnya penuh dengan sukacita. Makanya orang-orang yang percaya yang sudah diinggapi oleh Roh Kudus Tuhan, hidupnya pasti sukacita, bahagia. Karena apa? Karena dia sudah diselamatkan dan Roh Tuhan memimpin, membimbing dia, menguatkan dia, menghibur dia, sehingga ketika apapun yang boleh terjadi, dia tetap akan sukacita. Ya, hidup damai sejahtera, tenang, damai, tidak gerasak gerusuk dan yang lain-lain. Penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, dan penuh dengan kelembutan. Jadi oleh karena itu, tanda orang-orang yang sudah dicurahkan dan menerima curahan Roh Kudus Tuhan, maka kelakuannya akan menjadi benar dan baik bagi setiap orang. Dan itu akan menyukakan orang. Ketika orang bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, pasti orang akan sukacita. Kalau orang tidak suka bertemu dengan kita, maka belum tentu kita tinggal dalam Roh Kudus Tuhan. Berbeda kalau orang jahat dan kita benar, pasti orang jahat itu tidak suka dengan kita. Tapi apa yang baik yang kita lakukan karena Roh Kudus Tuhan, maka setiap orang pasti akan bersukacita bertemu dengan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari buka hatimu supaya Tuhan mencurahkan rohnya kepadamu. Dan biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Maka hidupmu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan banyak hal-hal yang luar biasa. Sehingga hidup kita akan nyaman, hidup kita akan damai. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, karena Roh Kudus sudah memberikan hal-hal yang baik kepada kami. Orang-orang percaya tidak akan bisa melakukan yang baik kalau dia tidak tinggal bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk menerima Roh-Mu dalam hidup kami, maka kami boleh menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari hidup dalam buah roh. Tanda kita sudah dihinggapi oleh Roh Kudus Tuhan dan dicurahkan oleh Roh Kudus Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang benar. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.